Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kemarin kita mempelajari tentang analisis posisi dan perpindahan, sekarang kita belajar lebih lanjut yaitu tentang analisis kecepatan. Nah, ini sebagai contoh, ada sebuah wiper, terjadi hujan. Nah, terus berapa kecepatan motor yang diperlukan untuk menggerakkan wiper jika terjadi hujan deras seperti ini. Nah, sebagai seorang desainer kita harus bisa menghitung kecepatan motor yang dibutuhkan. Nah, itu untuk mencari kecepatan motor tersebut dalam mekanisme wiper ini, maka disitulah analisis kecepatan. Dibutuhkan analisis kecepatan ya. Jadi analisis itu masuk di analisis kinematik. Oke, next. Nah, ini contoh pertanyaannya ya. Berapa kecepatan ideal wiper saat hujan deras agar saat hujan deras pandangan tidak terhalangi. Nah, ini nanti kaitannya dengan kecepatan aktuator atau kecepatan motor yang dibutuhkan. Nah, itu masuk di analisis kinematik. Nah, analisis kecepatan itu meliputi seberapa cepat suatu titik dari suatu mekanisme bergerak. Jadi nanti akan ada sebuah titik yang berubah posisinya. Nah, itu kita harus menganalisis seberapa cepat perubahan dari satu titik ke titik satunya. Nah, itu ya. Nah, kita masuk ke subbab pertama, yaitu definisi kecepatan. Ini ya, yang pertama adalah kita ke kecepatan linear. Jadi kecepatan linear itu merupakan besar perpindahan dari suatu titik dibagi waktu perpindahan. Ya, kalau kita misalnya punya titik, saya gambar dulu. Nah, misalnya kita di sini ada titik A, terus berpindah ke titik B. Nah, ini kan ada besar perpindahan. Nah, ini misal kita anggap D ya. Nah, terus ada waktu yang dibutuhkan untuk berpindah adalah T. Berarti kecepatan itu di per T ya. Jarak dibagi waktu. Nah, terus arah kecepatan linear sesuai dengan arah geraknya ya. Jadi kalau ini tadi kan dari A berpindah ke B, berarti arah kecepatannya ke sana ya, sesuai dengan arah geraknya. Seperti itu. Kecepatan linear suatu titik pada satu link belum tentu sama. Nah, ini khusus yang untuk analisis kinematik ya, seperti ini. Jadi nanti kalau ini ada link 2 itu berputar ya dengan kecepatan omega 2, nanti dia akan memiliki kecepatan linear. Kecepatan linearnya itu di titik B itu arahnya tegak lurus dengan ini ya, tegak lurus. Nah, ini namanya VB, kecepatan linear titik B. Nanti ada VA, kecepatan linear titik A. Nah, kecepatan VB dan VA ini akan berbeda ya, karena nanti akan sangat tergantung dengan jarak dengan titik putarnya ini. Jarak itu ya. Oke, nah ini kalau ini persamaan kecepatan linear ya. Jadi V sama dengan delta R per T. Jadi R adalah perpindahannya, perubahan itu ya, perpindahan, terus delta T adalah perubahan waktunya. Itu adalah kecepatan linear. Nah, setelah kecepatan linear kita belajar tentang kecepatan angular ya. Jadi kecepatan angular itu dari satu link ke link lainnya sama ya. Kalau di sini kita definisikan sebagai omega. Ya, jadi ini adalah kecepatan angular. Nah, kecepatan angular itu perubahan sudut theta ya di sini dibagi perubahan waktu. Nah, itu ketemu omega. Jadi kalau ada sebuah link berputar, karena berputar terjadi perubahan sudut. Nah, dalam selang waktu itu maka akan ada kecepatan putar. Nah, untuk kecepatan angular itu di semua titik sama ya. Jadi di sini omega 2-nya itu sama dengan di sini. Itu sama. Berbeda dengan kecepatan linear. Kalau kecepatan linear itu di tiap titik akan berbeda karena dia akan bergantung dengan jarak ke pusat putarnya. Nah, itu yang membedakan kecepatan angular dengan kecepatan linear ya.
Oke, nah sekarang ini yang perlu dipahami adalah hubungan kecepatan linear dengan kecepatan angular. Jadi kecepatan linear dengan kecepatan angular itu hubungannya V itu adalah kecepatan linear sama dengan R. R itu adalah jarak antar jarak suatu titik ke titik putarnya atau jari-jarinya. Terus omega itu adalah kecepatan angularnya. Nah, kecepatan angularnya itu nanti harus dalam bentuk radian per second. Oke. Ya, V itu besar, kecepatan linear. R adalah jarak dari pusat rotasi ke sebuah titik ya. Nah, kecepatan angular itu kecepatan sudut dari sebuah link seperti itu. Nah, perhatikan di sini ada VB dan VA. Berarti kalau VA itu adalah kecepatan linear titik A. Oke ya, kecepatan linear titik A. VB itu kecepatan linear titik B. Nah, kalau di sini VA berarti VA sama dengan RA. RA itu jarak titik A ke pusat putaran kalikan omega. Omega 2 ya, karena ini di link 2. Ini omega 2. Oke, sama kalau VB itu sama dengan RB kali omega 2. Oke, jadi VA dan VB itu besarnya berbeda karena jarak titik A dan titik B ke pusat lingkaran itu berbeda besarnya. Oke. Next. Nah, ini sebagai contoh ya, jadi hitung kecepatan angular link tersebut dan kecepatan linear di titik C. Oke, jika kecepatan titik B ini ya, titik B sama dengan 30 mm per second. Ya, jadi ingat di sini berarti kecepatan titik B itu adalah VB. Oke, sama dengan 30 mm per second. Nah, kita harus mencari omeganya dulu. Omega sama dengan VB per R. RB ya, ini jarak ke B ya. RB. Maka sama dengan 30 dibagi 30 mm per second ya, dibagi 20 mili. Nah, ketemunya adalah 1,5 radian per second. Nah, radian per second 1,5 radian per second itu adalah omega. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut dari semua link. Jadi kecepatan sudut di sini dengan di sini itu sama. Ya, kecepatan putarnya. Nah, berarti VC bisa kita cari. VC sama dengan RC, ini ya jarak jarak ke titik C ke sumbu putarnya yaitu A, RC kalikan omega tadi, omega yang ini. Oke, maka sama dengan RC-nya adalah 15 mili kalikan 1,5 ya. Oke, sama dengan 22 berarti 15 tambah 7,5 berarti 22,5 mm per second. Oke. Nah, kita sudah tahu kecepatan linear di sini. Arah kecepatan linear ya. Nah, arah kecepatan linearnya itu sesuai arah putarnya ya. Ini kebetulan tidak ada ini bergeraknya ke sana ya. Oke, berarti dia tegak lurus. VC itu tegak lurus terhadap ini ya, jarak titik C ke sumbu putarnya. Itu adalah VC. Seperti itu. Next. Nah,
Kalau tadi sudah ada kecepatan linier, kecepatan angular, sekarang kita ke kecepatan relatif. Jadi kecepatan relatif itu adalah kecepatan suatu titik yang ditinjau dari titik lain yang bergerak. Jadi nanti dalam sebuah link, misal dalam mekanisme 4 batang seperti ini ya. Nah, ini mekanisme 4 batang. Nah, ini kan berputar. Ini juga ini kan bergerak ya, berputar, ini berputar. Kalau ini misal ini titik A, ini titik B, ini tidak masalah ya, karena ini ada terhubung dengan frame yang dia bisa menjadi titik acuan ya, karena tidak bergerak. Nah, yang jadi masalah adalah ini terhadap ini ya, kan sama-sama bergerak. Oke, nah itu nanti harus kita cari kecepatan relatifnya. Nah, secara umum persamaannya seperti ini. Jadi nanti kita akan, misal contoh dalam kasus ini, nanti kita asumsikan bahwa ini ya, saya ambil link ini, di sini B, di sini A, di sini B, di sini A ya. Nah, karena seumpama ini sudah kita ketahui kecepatan angularnya ya, berarti titik A bisa diketahui. Nah, karena kecepatan titik A diketahui, untuk mencari titik B maka kita mencari kecepatan di titik B. Nanti salah satunya adalah mencari kecepatan relatif ya, kecepatan relatif titik B terhadap A. Berarti maka kalau ini ya, yang link driver yang diketahui kecepatannya, berarti kita buat seolah-olah dia berada di tumpuan. Oke, seperti itu ya, B A. Nah, kalau seperti ini nanti kecepatannya adalah V B A. Tidak harus pakai ini ya, garis itu tidak apa-apa. Jadi VBA itu adalah kecepatan titik B ditinjau dari titik A ya. Jadi A itu di titik A itu diasumsikan terhubung dengan frame terhubung dengan tumpuan frame ya. Jadi kita seolah-olah A itu tidak bergerak. Nah, maka di situ muncul kecepatan relatif B terhadap A, karena A akan menjadi titik acuan. Nah ya, titik kecepatan titik B dilihat dari A. Nah, setelah ada kecepatan relatif, nah nanti akan muncul persamaan ya. Jadi VBA sama dengan VB min VA. Ini simbol vektor ya, penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, kalau kita karena punya sifat komutatif, bisa kita bedakan menjadi VB sama dengan VA plus VBA. Nah, ini persamaan vektor, ini harus diingat. Oke, lanjut. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Jadi ingat persamaan tadi, hitung kecepatan angular pada link 2. Link 2 itu ini ya. Ini link 2, ini link 4, ini link 3, ini link 2, link 3, link 4. Oke. Karena ini 04 ya, itu terhubung dengan frame 04, terus ini 02, berarti di sini adalah link 2. Nah, di link 2 itu diketahui bahwa VA itu 12 inch per second, terus VB 10 inch per second. Nah, kita tahu ya bahwa VA ini berarti arah vektornya ke sana adalah VA. Terus arah vektor ke sana adalah VB. Ini ya, VB-nya arah vektornya ke sana. Nah, sekarang berapa kecepatan relatif VBA? VB ini ya. Ingat rumus tadi, VB sama dengan VA plus VBA. Oke, kita sifat komutatif, VBA sama dengan VB
min VA. Oke, berarti kita bisa cari dengan persamaan vektor yang kemarin yang kita pelajari di materi vektor. Jadi kita gambar vektornya VB arahnya kemana? VB dulu, VB arahnya ke sana, ke atas ya, vertikal yang ini. Oke, terus min VA. Oke, minus ya. Nah, minus kan seolah-olah arahnya sebaliknya ya, minus VA. Harusnya sebenarnya kan ini diminuskan dulu kemarin ya. Nah, jadi kan seperti ini sebenarnya. Nah, nanti Anda bisa membuat tiket sesuai ukuran ini. Nah, kita bisa tahu VBA itu ke sana. Ingat, VBA itu searah dengan VA. Jadi ini VB, ini VA, minus VA tadi, berarti ini adalah VBA. Vektornya seperti itu. Nah, tinggal diukur. VB tadi berapa? 10,4 inch. Terus ini ya. Jadi nanti buat vektornya diukur kayak pas persamaan vektor itu. Ini adalah 10,4, ini hanya adalah 12. Nah, sisanya ini diukur. Nah, nanti ketemu bahwa itu VBA. Kecepatan linear VBA. Nah, setelah ketemu kecepatan linearnya, berarti kita bisa mencari omega 3. Omega 3 itu adalah kecepatan angular pada link 3. Ini kan yang ditanyakan adalah kecepatan angular. Kecepatan angular di link 2. Kalau kecepatan angular di link 2 itu sudah ketemu ya, karena kecepatan angular di link 2 itu sudah ketemu karena VA sudah diketahui, berarti tinggal omega 2 sama dengan VA per R-nya ya, per R2. Nah, ini bisa dicari sendiri. Nah, dan kecepatan relatif B terhadap A itu tadi, ini tinggal diukur. Nanti sudah bisa diketahui seperti itu. Nah, sekarang kita menuju ke analisis kecepatan mekanisme 4 link. Yang pertama ini adalah contoh mekanisme 4 link ya, yang ini mekanisme 4 link. Ini ada 4 link. Link 1 adalah frame, link 2, link 3, link 4. Oke, di sini ada 4 join juga. Nah, ini kebetulan di sini tidak urut ya. Ini A dan B. Tapi bisa juga nanti di sini join A, join B, join C, join D. Itu akan lebih mudah nantinya. Tapi intinya ada 4 link, 4 link dan 4 join seperti itu. Di sini ada omega 2. Nah, ini nanti diketahui kecepatannya. Ini omega 2 bergerak ke kiri ya, berlawanan arah jarum jam. Pertanyaannya adalah berapa omega 4 kecepatan angularnya ya. Ini omega kecepatan angularnya. Nah, berarti kan gerak dari mekanismenya itu seperti itu. Ya, ya, dia bisa bergerak ke sana kemari. Nah, sekarang kita analisis. Oke, yang tadi kita miliki. Sekarang analisis terlebih dahulu link yang terhubung dengan frame. Oke. Jadi analisis terlebih dahulu link yang terhubung dengan frame. Ada 2 link yang terhubung dengan frame, omega 2 dan omega 4. Kebetulan yang diketahui kecepatan angularnya adalah omega 2, maka kita akan analisis link 2 terlebih dahulu. Oke, kita ambil link 2. Nah, ini link 2 punya R2, oke tadi. Terus kita buat ya, kecepatan titik A, ini titik A. Oke ya, titik A, VA. Kecepatan titik A itu kecepatan linear titik A, VA. Arahnya tegak lurus batang 2. Oke ya, jadi arahnya tegak lurus batang 2. Nanti arahnya dia akan
sesuai dengan arah gerak linknya. Karena ini arah gerak linknya ke sana, berarti arahnya akan ke sana. Ya, ke kiri. Nah, besar VA tadi, kecepatan VA itu adalah kecepatan linear. VA sama dengan omega 2. Ya, omega 2 ini nanti kalau ada angkanya kalikan R2. Oke, kalikan R2. R2 itu adalah jarak titik A ke titik pusat putarnya. Nah, ini ya. Nah, nih VA titik VA sama dengan omega 2 kalikan R2. Oke, setelah ketemu VA, kita pindahkan besar VA itu kita gambar pada poligon kecepatan. Nanti akan ada poligon kecepatan. VA digambar pada poligon kecepatan dengan panjang VA. Nah, kalau ada skala nanti dibagi skala. Kalau nanti pakai cut tidak usah pakai skala, tidak masalah karena berapapun nilainya bisa kita zoom out ya, jadi terlihat semua vektornya. Kalau pakai gambar manual itu harus menggunakan skala karena belum tentu ruang gambarnya cukup untuk menggambar semua vektor seperti itu. Nah, gambarkan poligon kecepatannya. VA digambar melalui titik 0V, ini ya, nanti ada titik 0V karena batang 2 berhubungan dengan batang 1 atau frame. Jadi semua yang terhubung dengan frame itu akan digambar diawali dari 0V atau melalui 0V. Jadi pasti melalui 0V ya. Kalau yang terhubung dengan frame berarti nanti ini ya, yang VB itu juga akan melalui 0V karena dia terhubung dengan frame. Ingat, yang terhubung dengan frame itu akan melalui 0V seperti itu. Nah, ini kita sudah tahu besar VA. VA sama dengan omega 2 kalikan R2. Nah, kita gambar dari 0V. Ini ya, kita pindahkan. Oke. Nah, ini adalah VA. Terus di titik akhir dari vektor VA adalah A. Oke, seperti itu. Kita sudah tahu satu vektor VA, kecepatan A. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah analisis yang terhubung dengan frame terlebih dahulu. Nah, tadi sudah link 2. Ingat ya, karena kita memilih link 2 karena yang pertama adalah link 2 terhubung dengan frame, yang kedua adalah diketahui kecepatan angularnya. Nah, selanjutnya kita pilih link 4 karena terhubung dengan frame, walaupun kita belum mengetahui kecepatan angular di link 4. Oke, kita analisis link 4. Nah, di link 4 itu terdapat titik B. Ya. Nah, nama titiknya nanti bisa menyesuaikan ya. Kalau lebih baik nanti bisa dibuat urut ya, A, B, C, D. Nah, itu akan lebih mudah. Jadi sesuai nama joinnya. Tapi pada dasarnya itu hanya penamaan untuk mempermudah kita saja. Sekarang kita ke kecepatan titik B, yaitu yang ada di link 4. Kecepatan titik B atau VB, kecepatan linear titik B, arahnya tegak lurus batang 4. Ya, nanti arahnya tegak lurus. Besarnya tidak diketahui. Ingat, kita tidak bisa mencari VB karena kita tidak mengetahui omega 4 atau kecepatan angular di link 4. Nah, karena kita tidak tahu besarnya, maka kita gambar dengan garis putus-putus vektornya. Ingat kemarin di video vektor. Ya, kalau vektor yang belum diketahui besarnya, kita bisa gambar dengan titik-titik. Oke. Ini ya. Ini arahnya tegak lurus ya. Jadi tegak lurus ini siku. Oke, tegak lurus. Nah, kalau nanti di cat itu gampang, nanti tinggal di constraint dengan tegak lurus. Nah, kalau sudah tegak lurus itu sangat mudah. Oke. Terus ingat, karena dia terhubung dengan frame berarti dia akan melewati 0V. Oke, VB digambar melalui 0V karena batang 4 berhubungan dengan batang 1 atau frame. Kita gambar seperti ini. Putus-putus dulu. Nah, ini adalah arah VB ya. Besarnya belum diketahui, makanya putus-putus. Oke, jadi kita sudah punya dua vektor, walaupun yang vektor VB itu belum diketahui besar dan arahnya. Kita baru tahu VA. Oke, next.
Nah, sekarang kita analisis link terakhir, yaitu link 3. Nah, kenapa kita analisis terakhir? Karena ini adalah kecepatan relatif ya, nanti ada kecepatan relatif. Oke, karena yang tadi VA-nya sudah diketahui, jadi A tadi, titik A tadi kecepatannya bisa diketahui secara pasti. Karena tadi ya, VA sama dengan omega 2 kalikan RA. Nah, itu kan bisa diketahui. Maka kita asumsikan bahwa titik A itu terhubung dengan pincu ini. Nah, terus kita analisis kecepatan titik B dilihat dari titik A. Jadi kecepatan relatif titik B dilihat dari A. Nah, namanya adalah VBA, kecepatan relatif. Nah, VBA digambar melalui titik A karena batang 3 berhubungan dengan batang 2. Ya, nanti yang di sini dia akan digambar melalui titik A yang di sini. Ini ya, kecepatan relatif B terhadap A atau VBA arahnya adalah tegak lurus. Oke, besarnya belum diketahui karena kita tidak tahu omega 3-nya. Omega 3 tidak diketahui, berarti dia tegak lurus seperti ini. Nah, oke, tegak lurus. VBA itu tegak lurus terhadap batang 3 atau link 3. Oke. Nah, terus digambar melalui titik A. Ingat, karena tadi ini ya berhubungan dengan link 2 dengan melalui titik A, berarti dia akan melewati titik A yang tadi kita buat dari vektor VA. Nah, akhirnya seperti ini. Ketemu titik potong di sini antara VBA dengan VB. Nah, VB dan VA berpotongan pada titik B seperti ini ya. Jadi karena VB dan VBA itu terhubung, link 4 dan link 3 itu terhubung pada titik B, berarti VB itu adalah perpotongan dari titik B yang di vektor poligon kecepatan itu dari titik perpotongan dari VB dan VBA seperti itu. Jadi vektornya seperti ini. Ya, VB sama dengan VA plus VBA. Oke. Nah, seperti ini ya. Ini ya. Tadi kan ya, dari titik potong ini baru kita tentukan arah vektornya. Cara menentukannya adalah dengan menggunakan rumus ini. VB sama dengan VA plus VBA. VB ya, VB sama dengan VA ke sana plus VBA. Ya, ini kan satu panahnya satu jalur ya. Jadi VA plus VBA. VB sama dengan VA plus VBA. Oke, seperti itu. Itu analisis kecepatan untuk mencari kecepatan pada tiap linknya. Nah, ini yang tadi ya, VA itu tegak lurus terhadap link 2, VB itu tegak lurus terhadap link 3, link 4. Nah, VBA itu tegak lurus terhadap link 3. Ini tegak lurus. Oke, nah masing-masing kecepatannya tinggal diukur, masing-masing kecepatan titiknya tinggal diukur ya, karena kita pengen tahu VB kecepatan linearnya untuk mencari kecepatan angular di link 4, berarti tinggal ukur vektor VB yang kita buat. Oke. Nah, setelah ketemu ukurannya, kalau ada skala bisa dikalikan skala. Oke, kita karena diketahui R-nya, nanti kita bisa mencari omega 4. Jadi VB sama dengan omega 4 kali R4, berarti omega 4 sama dengan VB per R4. Nah, sebenarnya semudah itu. Jadi kita bisa mencari titik kecepatan angular di titik B. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita mengetahui kecepatan di sini, kita bisa mencari kecepatan di sini. Nah, itu di mekanisme 4 link. Nah, sekarang kita bagaimana kita menganalisis kecepatan mekanisme crank
slider ya, walaupun ini sama ya 4 link ya, tapi dia bentuknya adalah crank slider. Oke, ini ya. Nah, ini kita memiliki 4 link, satu link satu adalah frame, ini link 2 adalah link driver yang diketahui memiliki kecepatan omega 2, kecepatan sudut omega 2. Nah, di sini ada link 3 terhubung dengan slider. Ini slider cuma bergerak maju mundur linear. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah berapa kecepatan VB atau kecepatan gerak dari piston ini atau kecepatan dari slidernya. Nah, kita analisis. Kita analisis terlebih dahulu yang terhubung dengan frame. Ada 2 yang terhubung dengan frame. Yang pertama adalah link 2, yang kedua adalah link 4. Link 4 atau slidernya itu juga terhubung dengan frame. Tapi karena yang kita ketahui omega 2, yang ketahui nilainya adalah omega 2. Ini kan yang ditanyakan ya, yang VB. Jadi yang diketahui adalah omega 2. Kita analisis dulu link 2. Ini sama, kecepatan titik A atau VA arahnya tegak lurus, ya, tegak lurus batang 2. Jadi kecepatan linearnya tegak lurus batang 2 VA, tegak lurus. Besarnya ini ya, VA sama dengan omega 2 kalikan R2. Oke. Nah, karena kita sudah tahu besarnya dan arahnya ke sana ya, tegak lurus dan searah dengan arah gerak dari link tersebut. Berarti bisa kita gambar ke poligon kecepatan. Ingat, karena terhubung dengan frame, maka kita akan mulai menggambar vektornya dari titik 0V. Oke, VA digambar pada poligon kecepatan dengan panjang VA. Ini kalau pakai skala ya, ingat, ini kalau pakai gambar manual, karena ruang gambarnya belum tentu cukup, jadi Anda harus memikirkan skala. Tapi jika menggambarnya menggunakan CAD, itu bukan menjadi hal yang bukan menjadi masalah. VA digambar mulai titik 0V karena batang 2 atau link 2 berhubungan dengan batang 1 atau frame. Jadi karena link 2 itu terhubung dengan frame, berarti dia digambar melalui 0V. Oke, tinggal kita gambar. Ini ya, besarnya VA atau besar vektor VA itu adalah omega 2 kalikan R2. Tinggal kita pindahkan. Nah, VA. Nah, di ujungnya adalah titik A. Oke. Nah, kita sudah punya satu vektor, kita cari vektor lainnya. Nah, sekarang kita ambil lagi analisis, pilih lagi link yang terhubung dengan frame. Jadi dianalisis link yang terhubung dengan frame. Karena di sini yang link kedua yang terhubung dengan frame adalah link 4 atau slidernya, berarti kita analisis slidernya. Nah, ini ya, kecepatan titik B atau VB. Oke, arah VB. Nah, karena geraknya itu hanya linear, linear ya, lurus maju mundur. Arahnya berarti dia sama dengan arah gerak lintasannya. Nah, karena terhubung dengan frame, maka dia digambar melalui 0V. Nah, kebetulan kita cuma tahu bahwa karena dia slider, dia vektornya itu arahnya sesuai dengan lintasannya. Ini kebetulan kanan kiri, berarti kanan kiri juga. Oke. Berarti kita gambar dengan garis putus-putus karena kita memang belum mengetahui VB. Jadi kita gambar dengan garis putus-putus. Oke, kita punya dua vektor walaupun yang vektor VB belum diketahui besarnya. Oke, nah, sekarang kita analisis link terakhir atau yang link 3. Ingat, di sini ada ada dua titik A dan B ya di link 3. Kebetulan yang kita ketahui adalah titik A, yang kita ketahui secara pasti arah dan besarnya itu titik A. Berarti kita bisa menganalisis titik B ditinjau dari titik A. Ditinjau dari titik A itu karena ya titik A itu besar dan arah vektornya sudah kita ketahui, arah kecepatan linearnya. Oke,
Nah, berarti kita mencari kecepatan relatif B terhadap A atau VBA. Kecepatan relatif B terhadap A atau VBA ini ya, arahnya tegak lurus link 3. Jadi tegak lurus ke sana. Ya, tegak lurus dengan link 3. Nah, VBA digambar melalui titik A karena batang 3 berhubungan dengan batang 2. Jadi digambar melalui titik A ini ya, nanti di poligon kecepatan karena link 3 itu terhubung dengan link 2 melalui join melalui titik A seperti itu. Nah, tinggal kita gambar. Nanti ketemu titik potong lagi antara VB dan VBA. Nah, kita bisa mengetahui vektornya. VBA dan VB dan VBA berpotongan pada titik B. Nah, ini titik B. Di sini titik B ya. Oke, nah arah vektornya bisa kita ketahui dengan ini rumus ini. VB sama dengan VA plus VBA. Oke, VB sama dengan VA plus VBA. Nah, tinggal kita ukur besarnya. Oke, karena kita yang pengen kita ketahui adalah VB, berarti kita ukur vektor VB. Kalau di CAD ya menggunakan dimension, kalau manual ya menggunakan penggaris. Nah, ketemu. Oke. Ini ya. Nah, itu bisa ketemu VB berapa. Nah, karena dia itu geraknya hanya kanan kiri, translasi lurus, berarti dia tidak memiliki kecepatan angular. Oke, ya, jadi slider itu tidak memiliki kecepatan angular. Oke. Oke, next adalah latihan. Nah, ini mungkin akan kita bahas melalui di bagian 2.